Salam saudaraku, berjumpa kembali dalam program Jalan Kehidupan. Kali ini dalam segmen Sapa Jemaat di Rumah, saya mengajak kita semua untuk bersaat teduh. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa, dan kami rindu senantiasa berjalan di dalam kehendak dan rencana-Mu. Oleh sebab itu, biarlah firman-Mu yang akan menuntun kami supaya kami berjalan di dalam trek yang Tuhan telah tetapkan. Berfirmanlah, kami siap diberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kali ini saya ambil dari Mazmur 42 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Saya ulangi, Mazmur 42 ayat yang kedua dan ketiga berkata, "Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah?" Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Kristus, setiap kita pasti pernah mendengar pujian seperti rusa yang sudah begitu familiar di telinga kita. Lagu itu diciptakan oleh Martin Nystrom, seorang ayah dari 2 anak yang tinggal di Seattle, Amerika. Dengan kemampuan musik yang mumpuni, ia diyakini sudah menulis lebih dari 250 lagu pujian. Dalam salah satu tulisannya, ia mendeskripsikan dirinya demikian. "Saya adalah penulis banyak lagu pujian, di mana yang paling terkenal adalah lagu seperti rusa. Namun tahukah Anda bagaimana lagu seperti rusa itu tercipta?" Saudaraku yang dikasihi Kristus, setelah lulus dari Oral Roberts University, Martin menjadi seorang pengajar di salah satu sekolah di Seattle. Ia terlibat dalam banyak kegiatan di sekolah itu dan bergabung dalam tim pelayanan televisi Oral Roberts University. Meskipun demikian, semua hal itu justru membuatnya menjadi stres. Semua studi yang dilakukannya, ditambah lagi dengan segala aktivitasnya, membuat dirinya tertekan dan jiwanya merasa hampa. Dia merasa kering secara rohani. Dia merasa begitu banyak kegiatan rohani justru membuat dirinya merasa begitu jauh dari hadapan Tuhan. Pada suatu liburan musim panas, ia akhirnya memutuskan untuk mengisi hari-hari liburnya itu dengan bergabung dengan Christ for the Nation Institute di Dallas, Texas. Pada saat itu ia sama sekali tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada dirinya, khususnya soal bagaimana suasana di institut tersebut yang akhirnya sangat mempengaruhi kehidupan penyembahannya. Bukan kebetulan kemudian ia tinggal sekamar dengan seorang pria yang sungguh hidup takut akan Allah. Pria itu menantang dirinya untuk berpuasa. Dan akhirnya Martin pun menyambut tantangan tersebut. Dan pada hari ke-19 puasanya, ia mendapati dirinya duduk di depan sebuah piano, mencoba menulis lagu. Ia sembarang saja memainkan beberapa nada saat ia melihat Alkitab di depan stand piano tersebut terbuka. Dan dia melihat Mazmur 42. Matanya tertuju pada ayat pertama pasal tersebut. Setelah ia membacanya, ia mulai menyanyikannya. Terus, dan terus. Sampai kemudian terciptalah lagu seperti rusa tersebut. Saudaraku, lagu ini mengisyaratkan sebuah kerinduan yang begitu dalam akan hadirat Tuhan. Seorang pribadi yang merindukan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan bagi jiwanya yang haus dan kosong. Dia melakukan berbagai aktivitas rohani, namun jiwanya kosong, hatinya kering. Saudaraku yang dikasihi Kristus, hal ini mirip sekali seperti yang dituliskan oleh Mazmur 42 itu, di mana Bani Korah merindukan lawatan Tuhan, merindukan jamahan Tuhan. Di tengah-tengah jiwanya yang kosong, di tengah-tengah kehausannya akan Allah, dia menaikkan nyanyian di hadapan Tuhan dan berkata, "Seperti rusa yang rindu akan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah." Mari saudaraku, kita mencari hadirat Tuhan, agar jiwa kita yang kosong dan rohani kita yang kering dilawat oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, disegarkan oleh Tuhan. Seperti Martin Nystrom, dalam kehausannya akan Allah, dia mencari Dia dengan sungguh-sungguh, dan pada akhirnya dia menemukan Allah yang lembut, yang menjamah dan memulihkan jiwanya. Sungguh saudara-saudara, dunia ini tidak akan bisa memenuhi kehausan kita akan Allah, memenuhi kerinduan kita akan damai sejahtera akan Tuhan.
tak ada yang sanggup, saudara. Sebab sekalipun dunia ini diberikan kepada kita, kalau jiwa kita kosong, jiwa kita hampa, semuanya tidak akan berarti. Lihatlah orang-orang hebat di dunia ini yang dipenuhi dengan harta benda yang melimpah, tapi mati dengan cara mengenaskan. Dan akhir hidup mereka adalah akhir hidup yang mengerikan. Saudara dikasihi Kristus, oleh sebab itu mari kita datang kepada Tuhan. Dialah pemuas hidup kita. Dialah yang sanggup memenuhi jiwa kita dengan damai sejahtera dan sukacita. Dan jiwa kita mendapatkan ketenangan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita, saudara-saudara. Mari saya mengajak kita untuk berdiam diri di hadapan Allah. Masuk di dalam doa-doa kita. Haleluya. Bapa, dalam nama Yesus, lawatan-Mu boleh menguatkan kami, firman-Mu meneguhkan kami, agar hati dan jiwa kami yang kosong dipenuhi oleh hadirat Allah. Dan biarlah pujian ini memberkati kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang senantiasa menang di dalam Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam